Halo Hamuna, selamat pagi bunda-bunda sekalian. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Ini adalah video singkat perjalanan kami kemarin ketika jalan-jalan ke sebuah pemandian air panas ya Hamuna ya. Namanya pemandian air panas Pariban. Letaknya itu di daerah Brastagi, tepatnya di desa Sidebuk-Debuk ya teman-teman ya. Kalau orang Medan ataupun orang Sumatera Utara pasti sudah tahu daerah tempat pemandian air panas ini ya, karena tempat ini sudah sangat terkenal kalau di Sumatera Utara. Jadi ini Hamuna, kami sekarang ini sedang dalam perjalanan. Ini sudah memasuki daerah Brastagi ya, daerah Kabupaten Karo. Ini udah jalan lintas Medan Aceh ya Hamuna ya, lintas timur, kok lintas timur, lintas utara lah, nggak tahu lah saya Hamuna, tak lintas apa ini, yang penting jalan lintas lah, untuk bisa sampai ke Aceh pun bisa dari sini. Ini kebetulan kami perginya pas hari Minggu, masih pagi-pagi Hamuna ya, jadi belum terlalu ramai, mobil-mobilnya pun masih tidak terlalu macet ya, atau tidak terlalu ramai. Ini kami sudah berada di daerah Bandar Baru ya. Jalannya sudah meliuk-liuk, sudah naik turun seperti lagu itu ya Hamuna ya, naik ke puncak gunung. Nah gitulah Hamuna perjalanan ini, meliuk-liuk jalannya. Kalau yang tidak tahan atau yang bangsa mabukan mungkin sudah mabuk ini ya Hamuna. Ini kami sudah sampai di daerah atau di desa tempat pemandian air panasnya ya Hamuna, namanya desa Sidebuk-Debuk. Ini kami sudah masuk ke dalam dan ini pintu masuknya ya. Nah di pintu masuk ini Hamuna kita harus membayar biaya retribusi untuk bisa masuk ke desa ini sebesar 7.500 per kepala ya Hamuna. Jadi ini kami terus melanjutkan perjalanan ke dalam ya Hamuna ya. Setelah kita tadi membayar biaya retribusi di depan, dari simpang itu ada sekitar 5 kilo lagi masuk ke dalam, baru kita nanti akan ketemu dengan tempat pemandiannya ya Hamuna ya. Jadi ini jalan masuk ke dalamnya memang sudah bagus. Nah ini kami udah masuk ke dalam jalannya ya, mau menuju ke tempat pemandian air panasnya. Ini sudah di ketinggian sekitar 10.000 kaki di atas permukaan laut ya Hamuna ya. Mungkin saya pun nggak tahu, nggak pernah ngukurnya. Soalnya saya bukan ahli mengukur-ngukur ya. Tapi ini dinginnya udah seperti di dalam kulkas ya, di dalam kulkas freezer. Ini cuaca panas cerah aja sudah sedingin ini. Apalagi kalau hujan ditambah salju. Mungkin orang di sini sudah beku semua. Itulah Hamuna, kalau di sini tuh dingin kali, makanya pemandian air panas itu sangat laku di daerah ini. Dan rata-rata mereka penduduk sini ini semua buka kolam-kolam pemandian air panas. Memang sih jalannya udah bagus ya, udah diaspal. Sejak ada pengutipan retribusi 7.500 per kepala tadi di depan itu, di pintu masuk itu, jalannya memang sudah bagus Hamuna. Ya walaupun masih ada sedikit yang bolong-bolong. Namanya jalannya menikung-nikung atau berliku-liku seperti itu ya, pasti lebih cepat aspalnya rusak dibandingkan dengan jalan yang lurus. Itu tadi ada kuburan-kuburan orang Kristen ya Hamuna. Jadi di sini ini mayoritas suku penduduknya itu adalah suku Karo ya, suku Karo yang bermarga. Jadi kalau orang Karo itu dikebumikan tidak di tempat pemakaman umum, mereka biasanya di ladang-ladang mereka sendiri dan dibuatkan seperti bangunan atau gapura untuk kuburan mereka. Biasanya mereka satu keluarga akan dimakamkan di daerah itu atau di ladang itu atau di tanah itu. Ini kami sedang menuju ke dalam ya Muna, agak jauh juga sekitar 5 kiloan dari simpang jalan besarnya. Nah ini jalannya agak menyempit ya. Jadi kita harus pelan-pelan biar bisa masuk, karena kan ada mobil-mobil juga ya, ada kereta. Nah ini juga sudah dekat ini Hamuna, kalau sudah jalannya sudah mulai rusak ini biasanya sudah agak dekat. Nah ini kami udah masuk Hamuna, udah nyampai. Ini adalah tempat pemandian air panasnya dengan nama kolam pemandian air panas Pariban. Nah, itu ada namanya kan teman-teman, Pariban. Nah ini kami
Masuk dikutip lagi biaya parkir Hamuna. Nah ini kita sudah di dalam ya, saya udah di dalam, mau siap-siap mandi. Itu kolam itu teman saya tidak berani ngerekod yang mandi semua ya teman-teman ya, takutnya melanggar privasi ya, karena kan kalau di kolam renang itu pakaiannya ya rada-rada gimana lah gitu kan, jadi saya nggak ngerekod semua kolam-kolamnya. Ini kami udah selesai mandi, jadi kami duduk-duduk dulu di pinggir-pinggir kolam ikan seperti ini sambil makan pop mie dan minum-minum kopi. Ini sebenarnya kami udah mau pulang ya Hamuna ya, saya nggak mau ngerekod pada saat proses mandi-mandinya karena saya takut kena itulah ya oleh si Mbak Meta, karena kan itu terlalu privasi. Nah di sini di kolam pemandian ini mereka banyak sekali, memang bagus lah tempat ini. Dia memang sengaja memanjakan kita orang-orang yang datang dari kota ataupun dari tempat lain dengan membuat kolam-kolam ikan seperti ini. Ini banyak sekali ya kolam ikannya. Ada bunga-bunga juga, beribu macam bunga ada mereka tanam di sini. Makanya saya nggak bosan-bosannya datang ke tempat ini ya Hamuna. Nah ini ikan jenis ikan mas ya, ikan mas koi. Nah ini kami terus jalan mengitari tempat pemandian ini ya. Kalian lihat kan Hamuna, ikannya besar-besar sekali, gendut-gendut. Pengen saya pancing, saya bawa pulang, tapi saya takut ketahuan. Nah ini kami lagi keliling-keliling ya, sama anak saya yang paling besar yang bernama Anta Alarik Sinainggolan. Bukan deng kok Sinainggolan, dia bukan orang bermarga ya, dia orang Melayu. Ini pondok-pondok ini Hamuna, ini semua disewakan ya, dari mulai harga yang murah sampai hotelnya ada yang jutaan per malam. Nah, itu pondok-pondok seperti itu kayaknya sekitar 500.000 per malam ya kalau yang pondok kecil gitu. Nah kalian lihat itu kan Hamuna, kolam ikannya lebar-lebar sekali dan banyak sekali ikannya. Pokoknya kalau kita lebaran datang ke sini tinggal bawa arang aja, tinggal kita pancing aja ikannya, kita panggang, kita makan di sini kalau nggak ketahuan sama yang punya. Oke Hamuna, selanjutnya saya keliling-keliling mau menikmati pemandangan di daerah ini. Begitu banyak macam-macam bunga, berjenis-jenis bunga ya, cantik sekali. Tapi kalau bunganya kita curi, kita bawa pulang pasti mati, karena suhunya udah berbeda. Kalau di kota itu suhunya panas sekali ya, panas terik. Kalau di sini karena dingin itu, semua tanaman dan bunga-bunga itu pasti tumbuh subur dan cantik-cantik bunganya. Oke lanjut Hamuna, kita jalan terus, kita keliling-keliling. Promosi tak dibayar lah ceritanya kita ini ya, enggak. Cantik kan tadi Hamuna air terjunnya. Ini lanjut, saya mau nge-record anak saya lagi naik kuda ya. Anak saya ini pengen katanya naik kuda biar pada saat kayak zaman perang dulu, mau ngerasai gimana orang-orang perang sambil naik kuda. Hanya nggak bawa senjata atau senapan ya. Di sini biaya naik kuda ini per ekor atau per sekali jalan itu sekitar 50.000 ya Hamuna. Bebas untuk 2 orang anak atau 1 orang anak, 1 orang dewasa pun boleh. Lanjut terus Hamuna, ini sambil keliling-keliling kita ya melihat pemandangannya. Pemandangan yang sangat indah di daerah pegunungan seperti ini ya, dan dengan cuaca yang dingin sekali. Ini lanjut ya, saya videokan. Ginilah kondisi di dalam ya Hamuna ya, dengan beribu macam bunga-bunga dan bentuk-bentuk tanaman yang asri sekali. Pokoknya di dalam ini mata kita akan disajikan atau dimanjakan dengan pemandangan alam yang begitu sejuk, yang nggak ada kalau kita cari di kota Medan atau di kota-kota besar lainnya ya. Nah, ini kita terus ngikutin anak-anak yang sedang naik kuda ya. Jadi mereka naik kuda ini sekitar 2 putaran keliling di daerah ini dengan biaya segitu ya tadi ya Hamuna. Oke lanjut ya Hamuna, ini lanjut lagi ya Muna, setelah anak-anak selesai naik kuda, dilanjut kemudian kami duduk-duduk atau santai-santai dulu ya di tempat-tempat atau di meja-meja yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Jadi di sini memang lahannya itu sangat luas sekali ya. Kalau saya hitung-hitung mungkin ya sekitar ada 10
10 hektar ya luasnya. Tapi saya juga nggak tahu pasti. Nah, jadi kita memang benar-benar leluasa di sini. Mau duduk-duduk di bawah pohon, di rumput-rumput, atau di meja-meja yang seperti disediakan gini juga bisa ya. Jadi memang mereka spesial menyediakan atau membuat tempat memang khusus untuk bersantai-santai, Hamuna. Jadi setiap pengunjung yang datang itu nggak berebutan tempat gitu. Misalnya pun nggak dapat di pondok, kita bisa duduk-duduk di alam terbuka seperti ini, di taman-taman seperti ini ya. Nah jadi nggak saling berdesak-desakan gitu. Jadi memang pengelola pemandian ini sangat pintar membaca situasi. Kalau seandainya pengunjung membludak, bagaimana caranya atau solusinya supaya mereka nggak bosan atau jenuh. Jadi dibuatlah meja-meja seperti ini, atau di bawah-bawah pohon mereka juga buat meja-meja kecil seperti ini supaya kita bisa duduk-duduk santai-santai sambil ngopi-ngopi, sambil mandang-mandang ikan gitu, sambil mandang-mandang gunung, karena pemandian ini tepat berada di bawah pegunungan Gunung Sinabung dan Sibayak ya. Jadi memang kalau ke sini itu kita rasanya nggak bosan-bosan. Kalau bisa sehari semalam kita di sini duduk mandang-mandangi pemandangan alam sambil menyantai-nyantai. Cuman ya gitu, kalau ke sini kita memang harus menyediakan budget yang berlebih ya, karena harga di sini pun 2 kali lipat, harga makanan, harga minuman, pokoknya semua lah jajan-jajanan. Di dalam resort ini semua disediakan, Hamuna, mulai dari es krim, kue-kue, roti-roti, nasi goreng, ada semua lengkap, restorannya, kopi. Pokoknya kita bebas memilih lah, benar-benar lengkap sudah fasilitasnya. Ada hotelnya, ada joglo-joglonya, tergantung dengan kondisi keuangan kita lah pokoknya di sini. Mereka sediakan semuanya. Kalau seperti kami ini kan yang bisa dibilang kelas ekonomi ke bawah ya. Jadi kami tuh makannya cuman ya pop mie gini aja. Bawa nasi dari rumah, makannya di sini di tempat-tempat seperti ini. Tapi kalau untuk yang kelas-kelas orang kaya, ada disediakan restoran juga di dalam sini. Seperti bar-bar gitu, lengkap dengan live musiknya. Pokoknya memang benar-benar mereka ini tahulah mengembangkan pariwisata, dan resort ini atau tempat ini adalah tempat yang paling besar di kampung ini ya, dan paling terkenal. Di antara semua tempat-tempat pemandian, mereka ini juga yang termasuk paling mahal untuk biaya masuknya ya. Biaya masuknya itu dikutip 25.000 per kepala. Jadi kalau kayak kami ini 4 orang, itu untuk biaya masuknya aja ke dalam kolam renang ini sudah 100.000. Belum lagi tadi di depan harus bayar masuk ke kampungnya ini 7.500, jadi per 4 orang 30.000. Jadi sudah 130.000 untuk masuk ke kampung ini dan ke tempat pemandian ini. Belum lagi biaya parkirnya, belum lagi biaya sewa tempat-tempat mondoknya atau joglo-joglonya seperti ini ya. Jadi memang harus kita lebihkan budgetnya ya kalau mau ke tempat ini, Hamuna. Maaf cakapnya, ibaratkan kita nggak boleh bawa uang pas-pasan atau budget pas-pasan kemari. Karena anak-anak pasti minta jajan. Banyak orang jualan di sini ya. Tapi jualannya itu bukan jualan kaki lima gitu, dia tertib. Ada tempat-tempatnya, Hamuna. Makanya harganya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan di kota besar. Semisalkan pop mie ini harganya di sini 15.000 ya per cupnya ini. Memang udah dikasih air panasnya. Tapi kan kalau kita beli di kota Medan kan itu 1 cup hanya 5.000-nya ya. Tapi ya begitulah namanya di tempat wisata. Pasti apa-apa serba mahal. Nah ini lanjut lagi ya Muna, saya makan nasi ya pakai lauk atau bawa bontot yang saya bawa dari rumah tadi saya makan. Karena sebentar lagi kami mau pulang, jadi nggak mungkin bontot ini dibawa-bawa lagi pulang ke rumah, jadi dimakan dihabiskan saja. Biar sampai rumah nanti nggak perlu makan lagi, ataupun kalau makan ya paling tinggal makan yang ringan-ringan ya, nggak makan berat lagi. Nah ini kami sudah dalam perjalanan pulang ya Hamuna. Ini sudah perjalanan turun ke bawah. Jadi dari Brastagi ini kalau sampai ke kota Medan itu sekitar 1,5 jam kalau tidak macet. Tapi kalau macet seperti tahun baru kemarin, kalau naik mobil jangan harap ya Hamuna ya.
bisa sampai 10 jam kalau naik mobil, kalau naik kereta bisa sampai 4-5 jam. Makanya ini kami perginya kemarin ini ke sana sebelum tahun baru ya Hamuna ya. Jadi waktu tahun baru ini kami nggak ada kemana-mana, kami hanya stay di rumah di dalam kota Medan karena itu tadi takutnya kejebak macet, nggak bisa turun ya, nggak bisa pulang. Pernah tahun lalu kami pergi ke sini. Nah ini kami sudah dalam perjalanan pulang ya, turun ke bawah. Lanjut terus, ini sampai di kota Medan kebetulan lagi hujan deras ya Hamuna ya. Nah, saya rasa demikianlah sampai di sinilah video ini ya teman-teman ya. Ini kami sudah sampai rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.